penonton setia Komsos Papin Channel. Di sini saya Saskia Salentina selaku host pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, ada baiknya saya berpantun sedikit. Pergi jalan-jalan ke Pemali, tidak lupa membeli duku. Selamat datang di podcast hari ini. Semoga para penonton sehat selalu. Di episode kita hari ini, kita akan membahas mengenai Hari Studi 100 Tahun KWI. Maka dari itu, saya di sini tidak akan sendiri. Saya ditemani dua narasumber yang sangat istimewa. Ada Romo Martin da Silva, selaku Sekjen Keuskupan Pangkal Pinang, dan Bapak Frans. Mungkin bisa bergabung bersama saya, Romo Martin dan Bapak Frans. Baik, kita sudah tergabung nih bersama dua narasumber istimewa kita. Ada Romo Martin dan Bapak Frans. Romo Martin da Silva ini adalah Sekjen Keuskupan Pangkal Pinang, sekaligus Ketua Panitia OC. Ya, Romo ya? OC. Dan Bapak Frans, SPD Ekop MM, selaku tim acara. Ya. Benar, Bapak? Ya, benar. Ya. Gimana nih Romo Martin dan Bapak Frans kabarnya? Mungkin Romo Martin dulu ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Romo Martin? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa saja. Sangat luar biasa. Berarti semangat untuk podcast ini ya. Kalau Bapak Frans? Luar biasa dan berkobar-kobar. Waduh, berkobar-kobar ya berarti semangatnya. Seperti Bapak Uskup bilang, berkobar-kobar. Oke, jadi di podcast ini nih, Pak Frans dan Romo Martin, kita itu akan membahas mengenai Hari Studi 100 Tahun KWI. Oke. Yang mungkin akan dilaksanakan ya nanti. Ya kan, Romo Martin dan Bapak Frans? Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan kali ya. Boleh langsung? Boleh. Ya. Kita santai-santai aja ya, jangan tegang-tegang. Karena kita bukan mimbar debat, tapi kita podcast. Jadi kita santai-santai saja. Walaupun emang sedikit grogi ya kelihatannya kita semua. Tapi kita harus tenang, calm down. Oke. Mungkin ini pertanyaan utama nih. Pertanyaan pemanasan, Rom. Bapak Frans, kalau kata orang-orang, pemanasan dulu sebelum ke inti. Oke, di sini tuh saya mau nanya nih. Kan kita akan diadakannya Hari Studi 100 Tahun KWI ya. KWI ya. Nah, mengapa sih perlu diadakannya Hari Studi 100 Tahun KWI ini? Mungkin ini pertanyaan untuk Romo Martin mungkin ya, untuk menjawab. Biar umat para penonton juga tahu nih, mengapa sih perlu kita adakan nih Hari Studi 100 Tahun KWI ini? Pada tahun ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KWI memperingati 100 tahun. Nah, para uskup menghimbau kepada setiap keuskupan untuk melaksanakan Hari Studi 100 tahun itu. Nah, alasan mengapa setiap keuskupan itu melakukan Hari Studi 100 tahun KWI. Itu ada 3 alasan. Yang pertama, untuk membangun gerak bersama keuskupan dan KWI dalam mengembangkan arah pastoral untuk gereja Indonesia yang kontekstual. Lalu yang kedua, sebagai sarana untuk refleksi atas peran gereja bagi bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, mengenalkan sejarah KWI kepada umat di seluruh Indonesia, bahkan sampai kalau ada skala internasional boleh juga, supaya semakin mendunia KWI ini. Kira-kira begitu alasannya. Luar biasa ya. Rupanya acara ini kayaknya sangat penting ya, Romo ya. Acara ini sangat penting karena
diputuskan sendiri oleh Bapak Uskup. Kalau tidak salah ada surat keputusan nomor 3 tidak salah. Luar biasa sekali sih. Terima kasih ya Romo ya atas jawabannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pasti kegiatan itu memiliki topik ataupun tema. Nah, mungkin ini bisa kita obrolkan bersama Pak Frans karena ini menyangkut acara juga ya Pak Frans ya. Iya. Nah, tema kegiatan dari Hari Studi 100 Tahun KWI ini apa sih? Nah, untuk tema Hari Studi ini adalah merawat alam ciptaannya dalam spirit kemuridan dan hamba Allah. Tentunya dalam tema ini memang banyak hal yang ingin disampaikan dalam melestarikan rumah kita, yaitu bumi kita. Begitu. Luar biasa. Temanya juga sangat terkait ya dengan kondisi di Bangka Belitung Ya, juga ya. benar. Kita mungkin ini ada pertanyaan ketiga ini menyangkut juga sama tema. Mungkin ini akan dijawab nanti sama Romo Martin. Jadi begini Romo pertanyaannya ya. Tadi kan Pak Frans sudah menyebutkan temanya apa tadi ya. Ya. Dan di sini Romo menjelaskan alasannya Romo. Pasti setiap jawab pertanyaan harus ada alasan ya Romo ya. Hidup juga harus ada alasan. Ya. Jadi tema ini kan dipilih nih Romo, sudah dipilih. Nah alasan memilih tema tersebut apa sih Romo? Alasannya itu tentu ada beberapa, tapi yang paling penting itu kita tahu bahwa kondisi alam kita di Provinsi Bangka Belitung ini sangat memprihatinkan. Lalu bertepatan dengan tahun ini Keuskupan kita merenungkan tema tentang kemuridan dan hamba Allah. Karena ada tawaran dari KWI bahwa setiap keuskupan melakukan hari studi, maka kita mencoba untuk mencari titik pastoral yang menjadi perhatian bersama di keuskupan kita, yakni masalah lingkungan ini. Maka kita hubungkan dengan tema dari keuskupan kita soal kemuridan dan hamba Allah. Tetapi yang lebih penting itu adalah keuskupan kita mau memberikan perhatian yang lebih terhadap kondisi lingkungan yang memprihatinkan, dan kita bersama-sama untuk berdiskusi bersama dengan umat, dari tokoh pemerintah juga, bahkan dari para penggerak lingkungan, supaya bersama-sama mencari solusi untuk bagaimana memulihkan bumi yang menjadi rumah kita bersama di Provinsi Bangka Belitung ini. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali ya tema dan maknanya juga menyatu dengan kondisi kita saat ini untuk lingkungan di Bangka Belitung utamanya ya Romo ya. Makasih Romo atas jawabannya dan makasih juga Pak Frans atas jawabannya. Oke, mungkin untuk sesi 1 ini sudah selesai. Kita break sebentar untuk sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya. Laudato Si, menjaga, merawat, mencintai bumi. Kita kembali lagi ke sesi 2. Romo Martin dan Pak Frans. Jadi di sini kita akan membahas mengenai sejarahnya KWI ini. Mungkin banyak penontonnya Komsos Papin Channel nih yang masih belum tahu mengenai KWI.
cuma tahu KWI itu hanya Konferensi Wali Gereja Indonesia nih. Sebetulnya sama kayak saya sebenarnya menantikan sesi ini karena saya kurang paham sebenarnya sebagai anak muda mengenai KWI. Mungkin kita langsung masuk saja. Mungkin ini ke Romo Martin dulu ya. Romo Martin, ini sebenarnya sejarah KWI itu gimana sih? Bisa dijelaskan tidak? Baik, tentu bisa. Tapi kalau kita mau bicarakan secara KWI secara komprehensif, mungkin waktunya tidak Ya, cukup. bisa berepisode-episode. Ya, tapi ada beberapa tanggal yang mungkin perlu kita ketahui bersama terkait dengan sejarah KWI. Nah, pertama perlu kita ketahui bersama bahwa KWI itu kan semacam wadah atau federasi di mana para uskup di seluruh Indonesia tergabung di dalamnya. Nah, mereka berdiskusi, membicarakan, atau memutuskan bersama arah pastoral untuk perkembangan iman Katolik di Indonesia. Nah, sejarahnya berdasarkan yang saya baca dan saya ketahui, itu KWI yang pada masa itu belum disebut KWI, masih disebut sebagai Wali Gereja, tidak salah. Di situ untuk pertama kali mereka melaksanakan sidang itu tanggal 15 sampai dengan 16 Mei 1924 di Jakarta. Dan di tanggal ini menjadi rujukan para uskup sehingga pada tahun ini kita merayakan 100 tahun KWI. Nah, kemudian pada tahun 1955 dalam sidang wali gereja disepakati nama baru, yakni Majelis Agung Wali Gereja Indonesia atau MAWI. Nah, selanjutnya ada perubahan nama dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia atau MAWI menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia yang kita kenal sampai dengan hari ini. Itu disepakati pada pertemuan para uskup bulan November pada tahun 1987. Dan sampai dengan saat ini masih menggunakan nama KWI, belum ada perubahan. Kira-kira begitu kalau kita mau tahu secara singkatlah sejarah KWI. Dan syukur bahwa ada hari studi 100 tahun KWI ini, sehingga salah satu tujuan yang tadi saya sudah dikatakan di awal bahwa memperkenalkan sejarah KWI sehingga umat kan di berbagai elemen bisa mengetahui sejarah KWI. Kira-kira begitu. Luar biasa ya sejarahnya KWI, walaupun singkat ya lumayan berat juga ya. Aduh, bagi saya anak muda mungkin kurang paham lah kayak gini karena anak muda biasanya main sosmed doang. Pak Frans, maaf lah. Oke, kita lanjut lagi ya Romo, Pak Frans, ke pertanyaan kedua nih. Ini penting sih Romo kelihatannya. Apakah di Indonesia ini hanya satu konferensi para uskup? Di Indonesia hanya satu saja konferensi para uskup yang disebut KWI tadi. Itu. Berarti cuma satu uskup, para uskup itu satu ya konferensinya? Kalau uskup, setiap uskupan ada, tetapi kalau sebagai konferensi federasi tadi KWI. Itu hanya satu saja KWI. Seperti itu rupanya ya. Oke, kita beralih kembali ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih posisi KWI hubungannya dengan para uskup? Hubungannya itu sangat dekat ya, bukan sangat dekat, tapi memang di dalam KWI itu sendiri kan ada para uskup. Jadi KWI itu kan wadah di mana tempat para uskup di Indonesia berkumpul. Nah, karena uskup dari berbagai uskupan ada di situ, maka kalau kita bicara soal KWI, kita bicara juga soal uskup dan keuskupan. Nah, makanya 100 tahun KWI, setiap keuskupan itu berusaha untuk melaksanakan hari studi itu karena itu
keuskupan itu bagian, seharusnya bagian dari KWI itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, mungkin kita bergeser ke Pak Frans mungkin. Nah, menurut Pak Frans nih gimana? Menurut saya bahwa KWI ini sangat dekat dengan uskup. Tentunya KWI punya komisi kependidikan di Komdik, dan itu sangat berperan di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Katolik, karena Komdik sangat konsentrasi dan peduli terhadap perkembangan dari pendidikan tersebut. Banyak sekali kegiatan-kegiatan dan program dari Komdik itu sendiri, dan tentunya di pendidikan itu adalah bagian dari edukasi dari jenjang yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi. Tentunya ada beberapa hal yang diberikan supaya putra-putri bangsa Indonesia ini punya semangat juang yang tinggi, juga punya toleransi yang baik pula, dan harapannya menjadi generasi emas. Tentunya KWI ambil bagian di dalam perkembangan dan pembangunan negara ini. Begitu. Baik, saya sendiri setuju yang dikatakan oleh Ustaz. Makanya di KWI itu kan ada beberapa komisi-komisi. Iya. Nah, komisi-komisi yang ada di KWI itu rata-rata, tapi tidak semua, tapi rata-rata komisi tersebut ada di tingkat keuskupan. Nah, misalnya di Keuskupan Pangkal Pinang ada komisi pendidikan, seperti yang sudah diseringkan oleh Pak Pras. Di KWI ada komisi pendidikan atau komisi komunikasi sosial. Yang sekarang ini kan kita sedang di podcast ini kita menggunakan fasilitas dari komisi komunikasi sosial di Keuskupan Pangkal Pinang. Nah, di KWI juga ada. Nah, itu salah satu contoh, boleh kita katakan bagian keuskupan, bagian dari KWI tadi. Luar biasa sekali ya untuk KWI ini. Makasih Romo Martin, makasih Pak Frans sudah memberikan jawaban yang betul-betul memuaskan lah. Apalagi bagi saya yang terlalu tidak paham dengan KWI, jadi paham mengenai KWI. Oke, mungkin sesi ini sudah selesai. Kita break sebentar sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, kita kembali lagi nih setelah break sebentar. Kita sudah kembali lagi ke podcast kita hari ini. Selanjutnya ini sesi terakhir sih Pak Frans dan Romo Martin. Mengenai lebih tepatnya kita bakal lebih beralih nih ke tim acara. Sama ini kan dari tadi kan Pak Frans diam aja nih. Kita bakal mendengarkan suara emasnya dari Bapak Frans. Oke, kita masuk ke pertanyaan mungkin ya. Ini pertanyaan bisa dijawab oleh Romo Martin juga sebenarnya kalau mau tambahan ya Romo ya. Oke, apa sih yang menarik dari Hari Studi 100 tahun KWI ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit aja. Mungkin dari Pak Frans. Ya, baik. Yang menarik dari Hari Studi ini dilaksanakan secara daring dan onsite. Artinya bahwa Hari Studi ini bisa dinikmati oleh banyak orang ataupun bisa di mana saja. Dan tentunya
yang hari studi ini dilaksanakan juga dilihat dari beberapa sisi terkait tentang lingkungan, itu dari sisi teologisnya, kemudian dari sisi akademisi, kemudian di sisi dari para praktisi ataupun yang komunitas yang terlibat dalam pemerhati lingkungan. Tentunya ini ada hal yang menarik dan bisa memberikan inspirasi bagi para penonton atau yang terlibat di dalamnya. Nah, tentunya juga dalam hal ini memang kita diajak untuk lebih mendalami pengetahuan dan apa yang kita ketahui tentang lingkungan dan berkaitan tentang isu-isu yang terjadi berkaitan tentang kerusakan lingkungan. Kemudian kita diajak untuk melihat dari sisi-sisi yang berbeda dari pengalaman-pengalaman, itu tentunya akan memberikan kita semakin mencintai, semakin peduli dengan lingkungan kita, terutama di bumi atau rumah kita. Gitu kan. Seperti itu ya Pak Iya. Frans. Sedikit tadi Pak Frans tadi katanya online ya? Iya. Wah, itu berarti mengandung teknologi ya, menggunakan teknologi luar biasa sekali ya. Mungkin Romo Martin ada tambahan? Hal lain dengan para narasumber itu bukan hanya dari saja, tetapi ada juga dari saudara-saudara kita Muslim. Jadi memang kesempatan 100 tahun KWI di Kepinggapan Bangka Belitung membahas soal lingkungan ini, itu ada semangat partisipasi dari saudara-saudari kita Muslim, dan juga semangat komunal, ada jalan bersama untuk berpikir bersama-sama, mencari jalan keluar yang sama untuk ya mengatasi lingkungan di Bangka Belitung yang terkait saat ini. Dari sisi itu saya kira sangat menarik. Ya, menarik sekali ya. Ya. Tadi Pak Frans bilang daring, teknologi, Romo Martin bilang narasumbernya berasal dari teman-teman kita yang berbeda. Itu cukup menarik. Ya. Jadi saya tambahkan juga memang hari studi ini kelihatan memang ini hal yang biasa kita temui, tetapi ada beberapa hal yang penekanan-penekanannya agar kita lebih mudah dan kita tergerak untuk berkolaborasi bersama dalam penyelamatan lingkungan, pemelihara lingkungan, juga sebagai pemerhati lingkungan. Gitu. Saya cuma bisa bilang satu kata aja, wow. Karena udah teknologi, narasumbernya juga dari teman kita yang berbeda, itu cukup menarik sekali. Dari cerita saja sudah menarik, apalagi nanti yang akan dilaksanakannya kan. Pasti menarik sekali. Oke, kita akan lanjut mungkin. Tadi Romo Martin udah menyinggung nih narasumbernya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Siapa yang akan terlibat menjadi narasumber nanti? Tadi Romo Martin sudah menyinggung nih soal narasumber. Mungkin kita ke Romo Martin sebentar. Baik, yang jadi narasumber itu ada 7 orang. Nah, saya catat di sini supaya tidak salah menyebutkan orangnya. Yang pertama, Pak Musuh kita, Profesor Adrianus Sunarko FM, sebagai gembala utama di Musuh Bangka Pinang. Beliau akan membahas lingkungan alam dari sudut pandang teologi. Nah, kemudian ada Dr. Edi Nursaya, MSc, dosen Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Universitas Bangka Belitung. Beliau akan memaparkan hasil risetnya terhadap kerusakan alam di Bangka Belitung. Nah, kemudian ada komunitas pemerhati lingkungan. Nah, ini ada beberapa yang mewakili. Nah, mereka akan men-sharingkan gerakan-gerakan konkret yang sudah mereka lakukan untuk mengatasi
bumi rumah kita yang sedang rusak ini. Nah, ada Muhammad Badarudin dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disebut dengan WALI. Ada Andy R. Yusuf, manajer Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel. Ada Nanda, pencinta alam Mangkol. Ada Dresiawi dari komunitas Bumi Care Community. Dan juga ada Berta Prastiwi dari komunitas Duta Laudato Si. Jadi mereka akan memberikan ya sharing, mudah-mudahan dari sharing dan pandangan-pandangan dari para narasumber ini kan ya memberikan ya inspirasi, semangat, sehingga minimal peserta yang mengikuti studi 100 tahun KWI di Kevikipan Bangka Belitung ini ya tergerak untuk menyelamatkan bumi. Jadi Luar biasa. Mungkin ada tambahan nih dari tim acara nih mungkin. Ya, jadi menurut saya bahwa di sisi teologis di situ ada kemuridan dan hamba Allah. Nah, kita diingatkan kembali atau diajarkan kembali bahwa bagaimana kita sadari bahwa kita mendapatkan titipan dari Allah, bagaimana kita harus menjaga, merawat. Dari sisi kemuridan bahwa kita harus bisa menjadi seorang kader ataupun generasi yang bertanggung jawab dan memiliki teladan yang baik, kemudian menjaga keseimbangan atau ekosistem dari lingkungan itu sendiri. Kemudian dari apa yang sampaikan Romo Martin bahwa di sisi akademisinya bahwa di situ dilihat dari secara ilmu pengetahuannya bagaimana riset itu dilakukan, tentunya banyak hal yang bisa kita lihat. Artinya banyak cara dari sisi keilmuan bisa kita lakukan untuk menyelamatkan, memelihara dan menjaga rumah kita. Kemudian dari sisi pemerhati lingkungan kita bisa lihat bagaimana semangat dan teladan mereka dalam kepedulian lingkungan tersebut. Kemudian di situ juga mengajak kita untuk bisa bergabung bersama mereka. Tentunya untuk menyelamatkan bumi kita perlu satu tekad dan semangat bersama dalam hal tersebut. Oke, luar biasa sekali ya. Dan ini juga kolaboratif yang luar biasa dengan pihak-pihak bukan hanya dari kita saja, tapi dari luar juga saja. Apalagi tadi banyak teman-teman kita yang berbeda juga ya, tadi seperti Romo Martin yang sebutkan tadi nama-namanya. Ada dari kampus-kampus juga kalau nggak salah tadi ya. iya, dari Universitas Bangka Belitung. Dari UBB ya. Jadi Luar biasa. yang menjadi pesertanya juga kan bukan hanya kita Katolik, Iya. tetapi ada juga dari unsur pemerintah, dari komunitas-komunitas ini kan. Jadi mereka ini kita berharap mereka terlibat bersama dengan kita, sehingga kolaborasi itu kan lebih mudah nanti ke depannya. Luar biasa sih. Mencakup banyak hal ya, rupanya. Semuanya digabungkan Iya, untuk gerakan bersama. Kolaboratif yang cukup luar biasa. Oke, kita akan ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, ini salah satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Frans mungkin, karena ini menyangkut acara juga, Romo Martin. Ya. Ini pertanyaannya mengenai goals lah, tujuannya kira-kira. Kira-kira tujuan atau goalsnya nih diadakan kegiatan hari studi 100 tahun KWI ini apa? Ya, yang pertama adalah menyadarkan kita akan kepedulian dan menjadi generasi yang nanti bisa kita teruskan kepada generasi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah menyadarkan kita bersama akan situasi yang terjadi di dalam lingkungan kita ataupun sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana aksi atau langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan dalam
memelihara, menyelamatkan, dan menjaga rumah kita. Itu yang menjadi goal dalam acara ini. Oke, mungkin Romo Martin ada tambahan sedikit? Goals dari kegiatan ini seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Frans tadi. Ya. Saya menambahkan sedikit saja terkait dengan tujuan yang pertama, memberikan kesadaran kepada kita semua supaya menyadari dengan penuh rasa syukur bahwa Tuhan telah memberikan kita alam yang luar biasa. Kita harus bersyukur. Itu juga yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, tidak salah di nomor 1. Lalu yang kedua, menyadarkan kita semua akan situasi lingkungan alam saat ini, seperti yang sudah dikatakan tadi. Itu juga ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si nomor 2. Lalu sebagai tindakan konkret, ya nanti para peserta yang hadir itu berdiskusi bersama kira-kira aksi nyata apa yang bisa dilakukan baik pribadi maupun komunitas maupun secara gerak bersama untuk menyelamatkan bumi kita bersama, rumah kita bersama di Provinsi Bangka Belitung. Oke, luar biasa sekali dengan apa yang Romo Martin dan Pak Frans ceritakan. Oke, terima kasih ya Pak Frans dan Romo Martin sudah memberikan jawaban untuk jawaban yang ketiga ini. Oke, kita udah masuk pertanyaan terakhir nih. Udah mulai sedikit gak tegang kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Apa sih ajakan Romo nih dan Pak Frans untuk umat kita yang ada di Keuskupan Pangkal Pinang untuk hari studi ini 100 tahun kali ini? Mungkin bisa dimulai dari mana dulu nih, mau Pak Frans atau Romo Martin? Pak Frans dulu. Oke, ajakan ke ini ya, baik. Kepada permisa yang berbahagia, marilah kita ikuti kegiatan hari studi ini bersama, tentunya dengan semangat dan berjuang untuk menambah pengetahuan kita dalam peduli akan lingkungan, dan tentulah jadilah generasi cerdas dan lebih peduli terhadap lingkungan untuk menjaga, merawat, dan memelihara rumah kita bersama. Karena rumah kita bersama ini adalah tempat kita untuk bisa berbahagia bersama, bisa untuk berkumpul, dan banyak hal tentunya kita harus jaga dengan baik dan kita wariskan ke generasi kita, tentunya dengan hal yang baik pula, begitu. Oke, mungkin untuk Romo Martin. Baik, untuk para penonton, pada hari Rabu tanggal 5 Juni itu bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Maka tepat bagi kita semua untuk refleksi bersama bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan alam di mana kita berada. Nah, terkait dengan itu, para narasumber yang hadir itu memberikan sudut pandang yang kaya tentang itu. Maka jangan lewatkan kesempatan yang istimewa ini. Hadir, kalau misalkan jauh bisa ikut secara online, nanti bisa dapatkan link online-nya di paroki-paroki, di KBG atau di grup WA yang ada di tempat Bapak dan Ibu. Ini kesempatan yang istimewa, apalagi pembicaranya ada Bapak Uskup, ada dari pihak akademisi, dan juga ada dari komunitas penggerak lingkungan hidup yang sudah melakukan aksi nyata. Jadi jangan lupa hadir dan nonton.
secara live stream. Luar biasa. Jadi buat para penonton jangan lupa nih catat tanggalnya tadi kata Romo Martin ya, untuk bisa hadir. Kalau nggak bisa hadir juga bisa live streaming ya katanya online kan tadi kita YouTube jelasin. ada bagi Zoom juga. Wah, luar biasa. Udah mengikuti teknologi canggih ya. Jadi nggak usah malas-malas nih. Jadi harus ikut. Udah dicatat sama Romo Martin. Oke. Dengan pertanyaan ini nih, berakhir udah podcast kita pada hari ini. Cukup udah rileks kan, Bro? Oke. Terima kasih Romo Martin, terima kasih Pak Frans sudah Terima kasih. hadir Ya, di podcast hari ini. Dan semoga acara Hari Studi 100 tahun KWI nanti berjalan dengan lancar ya. ya, amin. Amin. Semoga Romo Martin dan Pak Frans selalu diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih, amin. Oke, terima kasih. Selesai sudah podcast kita pada hari ini. Untuk para umat atau para penonton Komsos Papin Channel, jangan lupa seperti apa yang dikatakan Romo Martin, catat tanggalnya untuk ikut serta dalam Hari Studi 100 tahun KWI. Itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Karena tadi di awal kita sudah berpantun, tadi saya berpantun. Nah, maka dari itu untuk menutupnya, saya akan berpantun lagi. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Tetap semangat dan Tuhan berkati.